Sahabat manjakan akalmu yang saya hormati dimanapun Anda berada. Tahukah Anda bahwa minum alkohol membuat seseorang berpikir berbeda tentang wanita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang ateis selalu mengatakan bahwa meminum alkohol adalah kebebasan pribadi dan tidak mempengaruhi orang lain jika dikonsumsi dalam jumlah sedang. Apakah perkataan mereka benar? Hari itu akhir 2017, sebuah studi ilmiah dari Nebraska Lincoln University di Amerika mengkonfirmasi bahwa satu cangkir anggur membuat seseorang memandang wanita sebagai diciptakan untuk kesenangan seksual saja, di mana para ilmuwan melakukan percobaan pada orang yang hanya minum satu cangkir anggur. Pandangan mereka tentang wanita bergeser dari wajah, lalu ke mata, lalu ke pinggang, dan hingga ke dada. Artinya, alkohol membangkitkan hawa nafsu bagi yang meminumnya untuk melakukan perzinahan terhadap wanita yang berada di hadapannya. Oleh karena itu, masalah kebebasan meminum minuman beralkohol harus dipertimbangkan kembali karena efeknya meluas ke orang lain. Kerugiannya tidak terbatas pada orang itu sendiri. Penelitian ini akan membantu peneliti untuk memberikan nasihat terkait dengan meminum wine, agar seseorang menahan diri untuk tidak mengkonsumsi alkohol saat berada di samping seorang wanita, terutama wanita yang cantik. Jadi, fakta ilmiah yang dibuktikan pada akhir tahun 2017 mengatakan, makan sedikit alkohol mengubah seseorang dari orang seimbang menjadi orang yang menimbulkan bahaya bagi wanita. Karena perubahan dalam aktivitas otak dan proses fisiologis di dalamnya, dan dengan demikian mendorongnya ke arah pencabulan, pemerkosaan, atau setidaknya pelecehan seksual. Efek alkohol tampak lebih besar jika semakin cantik wanita itu. Alkohol dan perilaku agresif. Meminum alkohol dalam diri seseorang mengembangkan perilaku agresif terhadap orang lain, yang dapat berakhir dengan kekerasan, kejahatan, dan terkadang pembunuhan. Penelitian ilmiah ini dengan jelas menegaskan fakta ilmiah ini. Di negara seperti Jerman, di mana alkohol melimpah, sepertiga dari semua kejahatan disebabkan oleh pengaruh langsung dari alkohol. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, konsumsi alkohol lebih terkait dengan perilaku agresif daripada penggunaan zat psikotropika lainnya. Dan juga menurut Organisasi Kesehatan Dunia, konsumsi alkohol atau minuman keras ini sangat terkait dengan perilaku agresif daripada efek zat lain. Penelitian telah menemukan bahwa alkohol secara langsung masuk ke sistem saraf dan mempengaruhi proses di otak, di mana pusat komando dan kendali terganggu. Pusat yang mengingatkan orang akan adanya suatu yang salah terganggu, dan pusat yang lainnya diaktifkan, yang membuat peminum alkohol melihat melakukan kejahatan sebagai hal yang baik. Sebuah studi yang terbaru yang dilakukan pada tahun 2017 menegaskan bahwa hubungan antara alkohol dan perilaku agresif telah menjadi fakta tertentu. Perilaku ribuan pecandu alkohol telah terpantau dan ditemukan bahwa agresi muncul pada pecandu alkohol terhadap teman, kerabat, dan keluarganya. Dan banyak kasus KDRT yang disebabkan olehnya kecanduan alkohol ini. Ini adalah studi tahun 2016 yang mengkonfirmasikan hal-hal berikut. Alkohol juga membuat orang menjadi agresif dan merupakan faktor dalam sekitar 40% kejahatan dengan kekerasan yang dilakukan saat ini. Penelitian baru lainnya pada pertengahan 2017 di Australia, khususnya di Curtin University, menegaskan bahwa hanya dengan melihat iklan yang terkait dengan alkohol adalah masalah permusuhan yang merangsang di otak mereka yang melihatnya, keinginan untuk meminumnya, dan mungkin kecanduan. Dampak terbesar dari melihat alkohol dan iklannya adalah pada anak-anak. Oleh karena itu, para peneliti berkata, kita harus mencegah melihat iklan yang berkaitan dengan alkohol ini untuk melindungi anak-anak dan remaja kita dari kenakalan. Alkohol dan perjudian. Masih berkaitan dengan penelitian baru pada tahun 2017 oleh peneliti Imperial College London International, menemukan sesuatu yang aneh
efek alkohol pada otak mirip dengan efek judi. Penelitian ini yang diterbitkan dalam Translational Psychiatry menegaskan bahwa perjudian memiliki efek yang menghancurkan tidak hanya pada seseorang, tetapi juga pada keluarganya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dalam penelitian ini, peneliti Inggris mengamati bahwa kecanduan judi menyerang area tertentu di otak yang sama dengan alkoholisme. Oleh karena itu, mereka menganggap bahwa bahaya serius dari alkohol dan para pemain judi tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Dan kerusakan terbesar ada pada otak pecandu alkohol dan fasilitator bersama-sama. Fasilitator dan perilaku agresif. Penelitian Inggris lain yang baru dilakukan di Lincoln University pada tahun 2016 yang diterbitkan dalam Journal of Addiction dan dilakukan pada lebih dari 3.000 orang yang menunjukkan secara meyakinkan bahwa perjudian berkembang pada seseorang menjadi perilaku agresif terhadap orang lain, dan semakin dia bermain dengan judi, semakin besar permusuhan dan kebencian terhadap orang lain, terutama istri dan anak-anak. Pria yang berjudi lebih cenderung untuk bertindak kasar terhadap orang lain. Sedangkan dengan penjudi yang paling kecanduan, paling rentan terhadap kekerasan serius. Penelitian baru menunjukkan semakin banyak orang yang bertaruh, semakin mereka cenderung untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Ini adalah fakta yang pasti hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu." Surat Al-Maidah ayat 90-91. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berzina seorang pezina ketika ia berzina dalam keadaan beriman, tidak pula meminum khamar ketika meminumnya dalam keadaan beriman." Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamar adalah induk dari segala kejahatan. Barang siapa meminumnya, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Apabila ia mati sementara ada khamar dalam perutnya, maka ia mati sebagaimana matinya orang jahiliyah." Larangan Nabi yang mulia terhadap alkohol adalah bukti terbesar bahwa dia menginginkan kebaikan untuk semua orang, dan bukti bahwa dia tidak mengikuti jalan kekerasan atau kejahatan apapun, karena alkohol adalah ibu dari kejahatan. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkannya, ini adalah rahmat bagi semua orang. Bahkan jika orang-orang ateis, jika mereka menerapkan ajarannya, maka mereka akan memiliki kebahagiaan itu. Mereka terampas kebahagiaannya karena ateisme mereka. Dan itu sudah cukup baginya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata dalam haknya, "Kami tidak mengutus kamu kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta." Surat Al-Anbiya ayat 107. Apa yang akan dikatakan oleh orang-orang ateis yang menyanyikan anggur dan kebebasan pribadi? Bagaimana mereka melawan penelitian ini? Apakah perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 100% sama dengan fakta ilmiah atau tidak? Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jika tidak, mengapa alkohol dilarang, yang merupakan hal yang esensial dan sangat diperlukan? Jika seperti yang mereka klaim bahwa dia membunuh orang yang tidak bersalah, memperkosa wanita, dan mencuri uang orang, jadi mengapa alkohol dilarang? Apakah ada jawaban yang logis? Pernahkah Anda mendengar tentang penjahat yang melakukan kejahatan ini dan kemudian dilarang minum alkohol? Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.